Oke, masih ada yang tos kanan kiri. Selamat siang, saudara-saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Katakan kanan kirinya, saya bersyukur kamu masih hidup hari ini. Coba katakan kanan kiri. Karena saya percaya kalau kita masih hidup hari ini, tandanya Tuhan punya rencana dan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, tapi kita masih di dalam tema bulanan kita, yaitu Adventure of Faith, petualangan iman, perjalanan iman. Dan saya percaya petualangan iman, perjalanan iman kita akan berbeda antara kita dan orang lain. Karena di dalam kehidupan kita pasti punya masalah yang berbeda-beda, punya pergumulan yang berbeda-beda, sehingga petualangan iman kita akan berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada siang hari ini, izinkan saya untuk merecap dulu, mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang sukacita sejati atau lasting joy. Kita belajar bahwa sukacita duniawi itu bukanlah sukacita yang sejati. Jadi apa yang duniawi berikan, kesuksesan, popularitas, bisnis yang baik dan sebagainya, itu bukanlah sukacita yang sejati. Bukan berarti kita tidak boleh bersyukur, bersukacita karena hal itu. Tetapi sukacita duniawi bukanlah sukacita yang sejati. Dan kita juga udah belajar bahwa sukacita sejati adalah suatu keputusan bukan karena keadaan. Jadi kalau ketika kita mengalami hal-hal yang baik, keadaan kita mungkin memiliki harta yang berlimpah, kita mengalami kesuksesan, kita bisa bersukacita. Tetapi ketika kita mengalami keadaan yang tidak baik, mengalami pergumulan, struggle di dalam kehidupan kita tidak bersukacita. No. Sukacita adalah suatu keputusan, bukan karena keadaan. Karena sukacita yang sejati itu ketika Tuhan tinggal di dalam diri kita. Ketika Tuhan tinggal di dalam diri kita bisa berkata bahwa itu adalah sukacita sejati. Nah, tema kita hari ini adalah Jesus got you. Tuhan menangkapmu, Tuhan mendapatkanmu, Tuhan menyelamatkanmu. Sama-sama katakan Jesus got you. Kita akan awali dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1, dikatakan firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, jadi segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu ada masanya. Ada masa menabur, ada masa menuai, ada masa mungkin kita mengalami hal yang luar biasa, diberkati Tuhan, mungkin rasa-rasanya ada juga masa di mana kita mengalami kekeringan. Dan segala sesuatu yang di bawah langit ada waktunya. Ada waktu kita bersedih, ada waktu kita bersenang-senang, ada waktunya kita mungkin cemas, ada waktunya kita happy dan lain sebagainya. Nah, pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Kita tahu bahwa Raja Salomo adalah raja yang luar biasa, sangat kaya, sangat hebat, dan dikatakan di dalam firman Tuhan, Raja Salomo adalah raja yang berhikmat. Dan dikatakan juga di dalam firman Tuhan bahwa Raja Salomo ini banyak gundiknya dan banyak sekali kekayaan yang dia miliki, dan bahkan dicatat juga bahwa Raja Salomo ini adalah raja yang terkaya dari sebelum-sebelumnya. Nah, tetapi Raja Salomo ini bisa berkata demikian, raja yang memiliki segalanya, yang memiliki kekayaan, kehebatan yang luar biasa. Tapi dia berkata bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, sebentar lagi kita akan sama-sama menutup tahun 2024. Mungkin 15 atau 16 hari lagi kita akan menutup tahun 2024. Dan kita akan masuk tahun 2025. Musim yang baru, masa yang baru, waktu yang baru. Nah, saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita yang di tahun 2024 banyak mengalami banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin masa yang baik, mungkin sesuatu yang baik yang kita rasakan di tahun 2024. Mungkin ada di antara kita yang punya bisnis, punya toko, mungkin yang tadinya 1 bertambah 2, bertambah 3. Mungkin kita diberkati Tuhan secara finansial, lalu mungkin di dalam pekerjaan kita dipromosi. Lalu di dalam pekerjaan juga mungkin kita mencapai target, lalu mungkin naik gaji. Di dalam keluarga mungkin ada beberapa bulan ini yang banyak anak-anak muda yang menikah, sangat-sangat happy kan.
Sangat-sangat happy. Tapi justru sebaliknya, mungkin ada di antara kita yang di tahun 2024 ini adalah musim yang berat. Musim yang sulit, yang mungkin bahkan tahun 2024 ini adalah tahun yang sangat-sangat berat dan belum pernah kita lalui sebelumnya. Nah, tetapi itulah kehidupan, that's life. Jadi saya mau katakan bahwa hidup itu adalah perjalanan, hidup adalah sebuah perjalanan. Life is a journey. Kadang ketika kita berjalan, contohnya kita dari Tasik pergi ke Bandung, kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di belokan kiri, di persimpangan sana akan terjadi seperti apa. Kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu siapapun di antara kita yang bisa melihat ke depan. Tetapi yang bisa kita percayai, yang bisa kita lakukan adalah terus berjalan. Dan Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita bahwa kita ini mungkin melakukan perjalanan yang berliku-liku. Mungkin Tuhan izinkan kita mengikuti jalan yang naik turun. Karena apa? Karena life is a journey. Hidup adalah perjalanan. Tapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara hari-hari ini, apapun yang terjadi, mungkin Anda mengalami masa yang sulit, masa yang sangat-sangat berat. Tapi saya mau katakan bahwa ada kasih Tuhan yang akan menyertai setiap kita. Dan ada janji Tuhan, pengharapan dari Tuhan untuk saya dan saudara di tempat ini. Amin. Karena hidup ini adalah perjalanan. Nah, lalu ketika kita mungkin sedang di dalam masalah yang sulit, orang Kristen itu biasa menyebutnya sedang berjalan di dalam lembah. Sedang berjalan di dalam lembah, karena ketika kita berjalan di lembah, kita bisa bayangkan bahwa lembah itu seperti apa. Ini misalkan berjalan di lembah gitu ya. Kita kebayangkan kalau ini sih terang gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berjalan di lembah, itu mungkin banyak hutan-hutan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang gak diurus sehingga berantakan. Lalu mungkin banyak binatang-binatang buas. Dan mungkin gak ada di antara kita yang ngajakin main gitu ya. Ayo kita main ke lembah. Gak akan kan? Gak akan ada. Karena di lembah itu adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang gak enak. Sehingga kita bisa berkata kalau kita mungkin ada di dalam masa yang sulit, bisa dikatakan bahwa kita ini sedang berjalan di lembah. Beda halnya ketika kita mengalami masa yang baik. Masa yang mungkin rasa-rasanya Tuhan memberkati kita. Yaitu kita sedang berjalan di gunung. Karena kita juga bisa bayangkan ketika kita berjalan di gunung, kita bisa melihat pemandangan yang sangat-sangat indah, sangat-sangat luar biasa yang kita nggak bisa temukan di lembah. Sehingga kita bisa berkata bahwa kalau kita berjalan di lembah itu ketika kita di dalam masa sulit dan ketika kita di dalam masa-masa yang baik, masa-masa yang indah, kita sedang berjalan di dalam lembah. Nah, saya mau kita sama-sama melihat di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita, tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Nah, jadi ini tuh konteksnya adalah ketika bangsa Israel dengan orang-orang Aram sedang berperang. Dan ini ceritanya udah selesai berperang dan ketika bangsa Israel melawan orang-orang Aram ini berperang di atas gunung, bangsa Israel menang nih. Sehingga pegawai-pegawai orang Aram ini berkata kepada Raja Aram, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata itu di dalam terjemahan bahasa Inggris adalah valleys atau artinya adalah lembah. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Sehingga orang-orang Aram ini punya strategi untuk gimana caranya mengalahkan bangsa Israel. Karena kalau di gunung udah pasti kalah dan sudah terjadi, sudah kalah. Tapi kita punya strategi nih bahwa kita ini harus berperang melawan bangsa Israel di lembah. Sehingga, nah ini karena dikatakan Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Dan next di ayat 28.
maka tampillah abdi Allah, ayat 24 sampai ke 27 itu berbicara tentang strategi orang-orang Aram untuk mengalahkan bangsa Israel. Dan di ayat 28 ini berkata demikian, maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Nah tetapi ketika Tuhan tahu bahwa orang-orang Aram ini akan berperang melawan bangsa Israel di lembah, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap bekerja baik di atas gunung ataupun di dalam lembah. Sebab dikatakan ketika bangsa Israel berperang melawan orang-orang Aram, Tuhan turut bekerja. Dan kita mau katakan bahwa the God of the hills is still God in the valleys. Tuhan di gunung adalah juga Tuhan di lembah. Jadi kalau mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini berjalan di atas gunung, mungkin rasa-rasanya kita diberkati Tuhan, mungkin rasa-rasanya Tuhan sayang kepada kita, Tuhan mengasihi kita. Dan mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini mengalami masa yang sulit, berjalan di dalam lembah yang sangat gelap, yang membingungkan, mencemaskan, mengkhawatirkan. The God of the hills is still God in the valleys. Tuhan akan bekerja ketika di atas gunung ataupun di dalam lembah. Apapun musim kehidupan kita hari ini, saya percaya Tuhan akan bekerja bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dan tetapi seringkali ketika kita berjalan di dalam lembah itu sangat berat. Sama halnya seperti Daud yang pernah berjalan di dalam lembah kekelaman. Dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini yang berjalan adalah Daud. Dia berkata, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Daud ini adalah seorang penggembala di mana dia pernah melalui lembah kekelaman. Jadi Daud ini memiliki domba-domba yang akan dibawa, digiring untuk diberi makan. Tetapi Daud ini harus membawa domba-domba yang dia miliki itu melewati lembah yang kelam. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, lembah yang kelam itu jalannya sangat-sangat sempit, kurang lebih 4-6 meter, sehingga kita bisa membayangkan bahwa sangat-sangat sempit jalannya. Dan kalau mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami berjalan di dalam lembah kelam, kita mengalami jalan yang sangat-sangat sempit, kita mungkin minta tolong ke saudara kita, nggak ada yang bisa minta tolong, ada yang mungkin kita minta tolong ke keluarga kita, nggak ada satupun orang yang bisa kita minta tolong. Sehingga dikatakan lembah kekelaman itu adalah lembah yang sangat-sangat sempit. Dan selain itu, selain sempit, dikatakan juga bahwa lembah yang kelam adalah lembah yang sangat-sangat gelap. Karena tidak ada sinar matahari, karena tertutup oleh kedua gunung di kiri dan di kanan. Sehingga ketika Daud melewati, tidak ada sinar matahari dan gelap, sehingga ada serigala-serigala pengintai yang akan siap mengintai domba-dombanya. Nah, dan ketika kita di dalam lembah yang kelam, ketika kita berjalan di dalam lembah, seringkali kita malah meninggalkan Tuhan. Seringkali kita malah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mari kita sama-sama belajar seperti Daud. Dia berkata bahwa sekalipun aku di dalam lembah yang kelam, sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita ini harus berperilaku seperti Daud. Nah tetapi mungkin kadang-kadang di antara kita bukannya berlaku seperti Daud, tetapi ketika kita diperhadapi dengan suatu masalah, kita malah kecewa dengan Tuhan. Lalu kita mungkin yang tadinya rajin ke gereja, kita mundur dari gereja, nggak ada lagi ke gereja. Mungkin yang tadinya pelayanan, kita mundur dari pelayanan. Sehingga kita mundur, semua kegiatan-kegiatan rohani mundur, dan bahkan kita juga meninggalkan Tuhan. Kita udah gak percaya lagi sama Tuhan. Karena kita berkata bahwa
Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah mempersembahkan segalanya untuk Engkau, tetapi Engkau tidak bekerja ketika aku di dalam lembah. Nah, tetapi saya mau katakan bahwa hari ini, justru di momen seperti ini, mungkin ada di antara kita yang mengalami masa-masa yang sulit. Saya mau katakan bahwa justru ini momen yang tepat. Karena apa? Karena Tuhan mau mendapatkan saudara-saudara. Karena Tuhan mau menangkap engkau. Ketika engkau pergi, ketika engkau lari, Tuhan mau menangkap engkau. Dan ini momen yang terbaik untuk engkau kembali datang ke Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar beberapa poin. Ada 2 poin saja. Kenapa Tuhan mau mendapatkanmu? Why Jesus got you? Why Jesus got you? Yang pertama, why Jesus got you? Karena you are the son. Karena kalian adalah anak, dan dikatakan di dalam Roma 8 ayat ke-17, dan jika kita adalah anak, anak ini berarti adalah anak-anak Allah. Bukan anak siapa ya, tetapi ini anak Allah yang dimaksud. Nah tetapi ada kalimat sebelumnya, dan jika kita, nah kalau kita baca Roma 8, seluruh pasalnya, itu dikatakan bahwa dan jika itu artinya adalah orang-orang yang disebut anak Allah, itu adalah orang-orang yang lahir baru dan menerima Roh Kudus tinggal di dalam setiap hati kita. Jadi kalau misalkan kita mau dikatakan anak-anak Allah, itu kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kita harus lahir baru dengan cara dibaptis. Dan setelah itu tidak selesai, tetapi kita harus mau menerima, membuka hati kita kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus tinggal dan diam, menuntun kehidupan kita di dalam hati. Nah, dan dikatakan juga kalau misalkan kita ini adalah anak-anak Allah, kalimat selanjutnya, maka kita juga adalah ahli waris. Katakan ahli waris. Ahli waris. Jadi Bapa di sorga, kita semua di tempat ini, asal yang tadi, jika kita akan menjadi ahli waris. Kita bisa bayangkan gitu ya, warisan apa yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Dia adalah pencipta alam semesta dan kita bahkan diciptakan oleh Dia, sehingga Dia yang memiliki segalanya yang ada di dunia ini. Dan kita bisa menjadi anak-anak Allah kalau kita lahir baru dan menerima Roh Kudus sebagai juru selamat. Dan tidak hanya di situ, di kalimat selanjutnya dikatakan bahwa maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Selain kita menjadi ahli waris, kita juga akan menerima janji Allah. Tuhan berjanji kepada setiap kita. Ada nyanyian berkata, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Dan seterusnya. Tuhan gak berjanji kepada setiap kita bahwa jalan selalu rata. Tuhan gak berjanji kepada setiap kita jalan akan selalu mulus di depan sana. Tetapi Dia berjanji bahwa akan menyertai saudara dan saya. Amin. Tuhan gak berjanji ketika kita hidup, menjalani kehidupan, jalan selalu mulus, jalan selalu rata, tidak ada masalah, no. Tetapi Dia berjanji kepada setiap kita ketika kita menghadapi suatu masalah dan bahkan ketika kita melawan Goliat sekalipun, yang masalah besar sekalipun, Dia akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Tetapi, mari kita tanya kepada diri kita, apakah betul kita ini adalah anak-anak Allah? Apakah kita adalah sesungguhnya anak-anak Allah? Atau mungkin ada di antara kita hanya merasa bahwa kita ini anak-anak Allah. Sehingga kita punya ekspektasi yang tinggi kepada Tuhan, tetapi kita justru bukan betul-betul anak Allah.
Nah, dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita tahu ada perumpamaan anak yang hilang. Jadi ada satu keluarga punya anak bungsu dan papahnya ini bagi-bagi waris sama kedua anaknya gitu ya. Lalu si anak bungsu ini dia mulai karena sudah menerima harta yang sangat banyak, dia pergi ke sana, keluar sana lah pokoknya, ke negeri yang di luar gitu ya. Nah, lalu tiba-tiba dia mengalami musim yang berat. Tiba-tiba ada kesulitan datang, lalu ada masalah di negeri tersebut sehingga dia harus bekerja, dan pada masa-masa sulit sebelumnya dia berfoya-foya gitu. Ketika dia memiliki harta yang sangat banyak, dia berfoya-foya sebelumnya. Tapi setelah ada krisis di negeri tersebut, dia harus mengalami masa yang sulit. Karena apa, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa dia ingin makan saja, makan ampas babi, gak ada satu orang pun yang ngasih gitu. Ampas babi, bayangin, gak ada satu orang pun yang mau ngasih. Nah, tetapi dia berpikir bahwa aduh ini kayaknya gue salah. Gue telah menyakiti hati bapak gue, dan gue berpikir bahwa ketika di negeri bapak saya gitu, bahkan pegawai-pegawai bapak saya kayaknya hidupnya enak, hidupnya layak. Dan dia berpikir untuk balik lagi. Nah, kalau misalkan ada buat bapak-bapak atau buat orang tua lah, kalau misalkan ada anak yang seperti itu, kita mau gimana? Gitu. Sangat-sangat berat gitu kan. Ada seorang anak yang sudah mengecewakan, sudah meninggalkan kita, dan bahkan tidak menganggap bahwa bapak dia adalah bapaknya gitu. Sangat-sangat berat kan. Nah, tetapi kita tahu bahwa di dalam cerita tersebut bapaknya menerima anak tersebut dengan segala kondisi apapun yang telah dia lakukan kepada bapaknya. Nah, sehingga kita mau berkata bahwa Allah kita adalah Bapa yang baik. Karena Bapa yang baik itu menerima keadaan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, pada saat kita mau datang merendahkan diri kepada Tuhan, Tuhan pasti terima kita apa adanya. Ketika kita mungkin mengecewakan Tuhan, ketika mungkin kita menjauh dari Tuhan, dan bahkan kita tidak menganggap Tuhan itu ada. Tetapi Bapa yang baik adalah Bapa yang menerima segala kondisi keadaan kita. Mau segala apapun yang kita alami, apapun dosa kita, dosa semerah apapun itu, Tuhan mau terima kita. Sebab Dia adalah Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik adalah Bapa yang tahu tentang kebutuhan setiap anaknya. Setiap kita seringkali kecewa kepada Tuhan karena kita ini terlalu berekspektasi, terlalu banyak keinginan. Kita ini terlalu banyak keinginan sehingga rasa-rasanya Tuhan tuh gak memberikan apa yang saya mau. Tuhan tuh rasa-rasanya tidak memberkati, Tuhan tidak menyayangi saya. Tapi sebetulnya Bapa yang baik adalah Bapa yang tahu tentang kebutuhan kita. Boleh di next, mengerti kebutuhan. Tuh, Bapa yang baik itu mengerti kebutuhan setiap anak-anaknya. Ketika mungkin di usia kecil, usia anak gitu ya, balita misalkan, seorang bapak itu tahu apa yang dibutuhkan seorang anak balita. Dan lalu beranjak lagi ke anak-anak, bapak yang baik tahu kebutuhan tentang anak-anak. Dan lalu beranjak remaja, bapak yang baik tahu kebutuhan yang harus dimiliki oleh anak-anak remaja dan seterusnya. Nah, tetapi seringkali yaitu keinginan kita terlalu besar sehingga kadang-kadang kita berkata bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak memberkati kita. Tapi itu adalah mindset yang salah. Sebab kita perlu tahu bahwa Bapa yang baik, Tuhan kita itu tahu kebutuhan Anda dan saya. Dengan segala kondisi kita, dengan segala apapun itu, Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Bapa yang baik juga mengajar dan mendidik.
Jadi Bapa yang baik mengajar dan mendidik. Tuhan izinkan setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita, mungkin mengalami masa yang sulit, mungkin mengalami yang baik. Tapi apakah sebagai anak gitu ya, kita kan kepengennya yang enak-enak semua dong, betul kan? Tapi justru Bapa yang baik adalah Bapa yang mengizinkan memberikan suatu masalah kepada anaknya dengan satu maksud tujuan. Yaitu apa? Untuk mengajar dan mendidik. Sehingga mengajar dan mendidik ini bukannya untuk menjadikan anak-anak menjadi beban, menjadi sesuatu yang memberatkan. Tetapi justru Tuhan ingin setiap kita ini menjadi pribadi yang lebih dewasa. Sehingga Tuhan perlu mengajar dan mendidik kita. Dari apa? Dari masalah-masalah yang ada. Mungkin masalah ekonomi, masalah di dalam keluarga kita, masalah di dalam hubungan, masalah di dalam pekerjaan, apapun itu. Tuhan pakai segala instrumen untuk apa? Untuk mengajar dan mendidik. Jadi ingat hari ini bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Anda, saudara dan saya itu adalah anak-anak Allah. Selagi kita lahir baru dan kita menerima Roh Kudus sebagai penuntun di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, why Jesus got you? Because you are precious. Karena engkau berharga. Dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia lagi. Dikatakan kita ini adalah manusia, orang berharga, precious, berharga. Bukan di mata dunia, bukan di mata manusia, bukan di mata orang lain, bukan di mata teman kita, bukan di mata pasangan kita. Tetapi ini Tuhan yang berkata bahwa engkau berharga di mataku. Jadi kalau mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini rasa-rasanya diri kita ini gak berharga, tidak ada value-nya, tidak ada nilainya. Orang-orang memandang kita mungkin rendah, kita gak berharga, kita tidak bisa memberikan sesuatu. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku. Tuhan berkata kepada setiap kita, kepada saya, bahwa setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang berharga. Sama-sama katakan berharga. Dan dikatakan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, since you are precious. Karena engkau begitu berharga. Dan saya mau katakan lebih lagi bahwa bukan precious saja tetapi priceless. Sangat-sangat berharga. Tidak ternilai. Sama seperti penambang-penambang yang mencari emas. Yang ilegal lah gitu ya. Kita anggap, saya ceritakan yang ilegal bahwa mereka tuh rela mati. Ini tidak boleh dilakukan tetapi saya mau ceritakan. Jadi penambang-penambang itu mereka mencari emas di kedalaman tanah berpuluh-puluh meter, beratus-ratus meter. Dia tahu resikonya. Resikonya apa? Mati. Mereka mencari emas di bawah tanah sana berpuluh-puluh meter, beratus-ratus meter. Tetapi kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu value emas itu seberapa. Karena mereka tahu ketika mereka mendapatkan emas, ini adalah sesuatu yang berharga di dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang menjadi halangan, sehingga apapun resikonya, mereka mau melakukan itu. Karena apa? Karena priceless, sangat berharga. Sehingga mereka melakukan itu dan sekalipun taruhannya adalah nyawa. Dan demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita melakukan itu sama untuk kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berlari menjauh dari Tuhan, Tuhan akan mencari kita. Kemanapun kita bersembunyi, mungkin ke gang-gang gitu dan mungkin bahkan Google Maps pun gak ada di Google Maps pun gitu ya. Tuhan bakal mencari kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita menjauh, Tuhan pasti mengejar kita, mencari kita, menangkap kita, mendapatkan kita. Karena apa? Karena setiap kita yang ada di tempat ini
adalah priceless. Sangat-sangat berharga. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan apa artinya Natal buat kita? Natal adalah sesuatu bukti dari Allah, Bapa yang baik, mencintai, mengasihi setiap kita di tempat ini. Allah melihat setiap kita yang ada di tempat ini sangat-sangat berharga. Sekalipun mungkin kita melakukan banyak dosa, sekalipun mungkin kita mengecewakan Tuhan, sekalipun bahkan kita tidak mempercayai Tuhan. Tetapi apa? Tuhan mencari. Tuhan mencari kita di dunia ini, di bumi ini. Karena apa? Karena engkau berharga. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan akan mencari. Kita bayangkan teman-teman, bahwa Tuhan Allah adalah Raja di atas segala raja. Allah pencipta alam semesta. Dia yang menciptakan dunia ini dan bahkan menciptakan saya dan saudara. Tetapi dia rela turun ke dunia, menjadi salma dengan manusia dan lahir di kandang domba. Di kandang domba, bayangin. Mungkin gak ada di antara kita yang lahir di kandang domba, betul? Gak ada. Tetapi Tuhan melakukan itu apa? Because you are priceless. Karena kalian itu berharga di mata Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan, tantangan yang ada di depan, apapun Tuhan akan lakukan untuk mencari setiap kita di tempat ini. Jadi kita ini sangat-sangat berharga teman-teman. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri.